keluarga serta bersama dengan staf yang lainnya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Ketua Panitia kegiatan peringatan 1 Suro di Al Zaitun ini, dan juga para Bapak Ibu, para tamu undangan yang terhormat yang hadir di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, peringatan 1 Suro tadi sudah dibuka oleh Bapak Panji Gumilang dengan pidato yang menggagas ide yang luar biasa. Ini sangat luar biasa dengan konsepnya mengenai Naskah Pendidikan Indonesia Raya dengan konsep berbasis LS-Team. Nah, itu luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terjadi ya Pak, bisa diimplementasi, karena mengingat Indonesia saat ini sedang mengalami masalah yang luar biasa Pak, di mana pendidikan kita selama 10 tahun ini sudah mengalami kemunduran. Menurut saya kemunduran. Kenapa? Dengan konsep anak boleh naik kelas tanpa mempunyai kriteria, itu adalah kesalahan yang sangat terbesar di dunia pendidikan. Kenapa? Bukan pemerataan Pak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Anak boleh naik, tidak bisa baca boleh naik, tidak bisa kali-kalian boleh naik, sampai di tingkat SMA dia tidak bisa membuat kali-kalian. Apakah negara kita akan seperti itu? Alhamdulillah, semoga segera berakhir. Apalagi dengan menyimak gagasan dari Pak Panji Gumilang yang luar biasa ini, saya terheran-heran luar biasa dengan gagasan ini Pak. Maaf, saya mensoroti dari sisi sosiologi. Ini kajian yang luar biasa, hanya bisa diimplementasi Pak jika memang kita di dalamnya ini tidak memiliki penyimpangan. Kenapa? Penyimpangan kita banyak banget Pak. Kalau tadi Bapak menggagas dengan sistem adanya fase akar, kemudian ada fase rimba, ada fase menuai, luar biasa. 500 kawasan ya Pak, berarti yang ada di seluruh Indonesia. Kita Pak, untuk mendirikan satu kawasan itu membutuhkan biaya banyak, tetapi dana tadi Pak luar biasa juga dicuri oleh tikus-tikus berdasi. Ya, kalau di dalam hukum pidana itu hukumnya luar biasa, karena itu sudah melakukan penggelapan berat karena dia mempunyai jabatan. Uang ratusan triliun yang digunakan oleh mereka diambil untuk kepentingan pribadi dan kita nggak tahu untuk apa. Itu serasa cukup untuk nguruk orang itu dalam kubur. Tapi kalau tadi Bapak mengatakan gagasan 1000 triliun bisa untuk membuat kawasan-kawasan pendidikan, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Pak Panji. Saya sangat senang sama sekali dengan adanya Al Zaitun ini. Kenapa? Sebelum saya datang ke sini Bapak Ibu, saya sudah mendengar akan label yang disematkan kepada institusi ini. Oleh karena itu saya mengatakan waktu pertama saya bicara Pak, saya ingin mengubah Al Zaitun itu di luar label yang jelek ini gitu loh. Gimana caranya? Ayo kita bersama-sama agar supaya label yang disematkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa terhindarkan dan bisa lepas. Waktu itu saya mengatakan bahwa lebih baik kalau perguruan tinggi di sini menjadi universitas. Tapi menurut Pak Panji sudah pernah ada, tapi ditutup, jangan Pak. Nah, karena ditutup itu saya penasaran. Saya bersama suami saya ada kali seminggu yang lalu kami datengin Dikti. Saya tanya apa sebabnya Al Zaitun dicabut universitasnya. Pejabat itu tidak bisa menjawab dengan gamblang Pak. Dia hanya mengatakan
itu adalah ketentuan di atas. Atas mana? Atas Tuhan. Nggak ada itu. Nah itu kalau saya memang seperti itu Pak. Jadi saya bilang sekarang saya menginginkan agar Al Zaitun ini berkembang. Jangan institut agama aja, tapi gimana kalau perguruan tinggi ini yang bersifat umum, karena fasilitasnya ada, ya kan? Nah, para bapak ibu dosen sudah merasakan di sini ada teknik pertanian. Mungkin bapak ibu yang baru datang seperti saya, kita bisa lihat pertaniannya luar biasa. Ada yang namanya padi dari Jepang bisa tumbuh berkali-kali ya Pak. Baru sekali katanya, ya nanti 2 kali 3 kali, itu luar biasa. Kemudian ada teknik perkapalan, saya sudah melihat kapalnya. Kemudian ada teknik penggemukan hewan dan lain sebagainya. Nah kebetulan Pak, saya dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berniat sesuai dengan keinginan Menteri Agama agar supaya dam haji ada disembelih di Indonesia. Karena ternyata dam haji yang disembelih di Tanah Suci sangat banyak penyimpangannya. Oleh karena itu Menteri Agama menginginkan supaya dam haji bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu yang sedang digagas. Jika itu bisa dilaksanakan Pak, ini adalah kabar baik buat kita semua. Kenapa? Karena yang pergi haji itu sekitar 230.000 orang. Taruhlah misalnya 200.000 orang, berarti membutuhkan 200.000 kambing tersebar di seluruh Indonesia. Jika itu dilaksanakan di berbagai provinsi dan daerah, tentu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, yaitu penggembukan kambing, ya kan? Kemudian dia pemeliharaan pembibitan. Ini kabar baik untuk kita semua gitu loh ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, dan saya rasa ini luar biasa bagi Al Zaitun. Hal ini justru menurut saya kabar baik, karena hewan yang ada di sini kambing, sapi ya Pak ya. Nah itu bisa kita ajukan sebagai lokasi untuk penggemukan hewan tadi, kambingnya atau sapinya, dan bisa memberikan arah yang baik untuk wilayah Indramayu ini agar supaya Al Zaitun menjadi pusat untuk penyembelihan hewan dam haji tadi gitu loh, sehingga bisa dimonitoring oleh Al Zaitun bersama dengan Menteri Agama, bersama dengan orang kesehatan, kemudian bagian dinas peternakan. Ini bagus sekali menurut saya itu ya. Nah itu mungkin sedikit tambahan, agak ngawur kali ya Pak dari materinya. Nah kita kembali ke materi yang dikemukakan oleh Pak Panji. Ini saya luar biasa sekali masalah kurikulum Pak, kurikulum LSTEM, Law, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Ini kalau bikin universitas sudah 5 fakultas nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fakultas Pak. Luar biasa ya. Nah untuk hukum ini, Indonesia saat ini mengalami kemunduran dalam hukum Pak. Saya mengatakan kemunduran. Kenapa? Karena hukum yang ada ini dah buntu semuanya. Di mana dulu presiden kita yang kemarin kalau mentok dalam suatu hal yang diubah hukumnya, luar biasa kan Pak? Luar biasa itu. Baru ada pertama kali dalam sejarah Indonesia itu presiden kalau mentok yang diganti hukumnya, bukannya dia menyesuaikan tapi hukum yang diganti. Wah luar biasa. Begitu juga dengan pengetahuan, bagaimana itu yang namanya solar, bensin bisa bercampur kemudian menyerupai pertamax. Luar biasa. Hancurnya itu masyarakat, bukannya negara. Yang hancur itu adalah masyarakat yang beli pertamax, ya kan? Nah, tapi yang rugi negara. Bingung juga kita ngitungnya gitu loh. Gimana caranya? Mudah-mudahan dengan Al Zaitun menerapkan law science ini, ayo kita gebrak, kita lakukan suatu resolusi baru Pak mengenai hal ini gitu loh, agar supaya tidak akan lagi terjadi seperti yang udah gitu loh ya. Dalam teknologi
Aduh, luar biasa. Bagaimana mungkin itu ya? Yang namanya Singapura, wilayahnya kan cuma sedikit. Tapi sekarang ini karena kita rajin menjual pasir ke Singapura, wilayah Singapura jadi luas, Indonesia jadi sempit. Lihat itu, kita dengan bangga, terutama di Bali. Mohon maaf ya kalau dari Bali, bangga dengan deburan ombak Jimbaran. Itu menurut saya suatu ketololan. Maaf, saya ngomongnya gitu. Suatu ketololan menurut saya. Kenapa tolol? Bayangkan itu ombak yang mendebur ke pantai secara pelan-pelan tapi pasti, pinggir pantai habis. Kok bangga? Kita dengarkan debur ombak. Lah, aneh. Orang lain, Belanda contohnya yang dulu menjajah kita, dia memecahkan ombak jauh di tengah laut sehingga pinggir pantainya nggak ada lagi bunyi debur-debur. Aman, pantai itu nyaman. Kita bangga debur ombak. Wow, ini gimana Indonesia teknologinya? Akhirnya begitu terjadi abrasi, seperti kalau saya pernah lewat di Indramayu ini Pak, di kiri kanan itu tanah, sebelah kanannya tuh saya lihatnya ke sana ya, nggak tahu udah kemana tuh. Kanan itu saya lihat ada kapal Al Zaitun Pak. Nah itu ada kapalnya Al Zaitun, teknologi perkapalan. Sebelahnya di tengahnya jalan raya, pinggir sebelah kiri saya itu adalah makam dan ada bekas rumah. Tapi pakai tapi isinya air semua. Nah ini adalah suatu yang harus kita bahas. Bangga dengan debur ombak, hancur itu pantai, hancur itu lautan. Secara pelan tapi pasti mungkin wilayah Jawa Barat ini akan terpisah kalau itu didiamin aja, karena tinggal pembatasnya cuma jalan raya Indramayu itu. Ini harus segera dibahas, harus segera diatasi. Nah, kemana itu Kang Dedi? Udah belum? Kang Dedi. Ya, Kang Dedi itu, ayo jangan joget melulu. Coba kita ngomongin itu. Ini Indramayu mau dikemanain? Oke, baik. Diingatin, cara bicara udah habis. Ya. Nah, jadi saya menginginkan agar supaya Al Zaitun ini menjadi suatu lembaga pencetus hal-hal baru, terutama tadi dengan kurikulum LSTEAM. Tapi saya menyebutnya ini adalah konsep ya Pak, konsep. Ada engineering, ayolah pembangunannya. Bapak mengatakan bahwa pembangunan ini menggunakan asrama, luar biasa Pak. Tetapi hati-hati, karena di dalam asrama itu ada orang yang merasa dipimpin dan orang yang terpimpin biasanya akan terjadi seperti asrama-asrama yang lain. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya Pak penyimpangan seksual. Mudah-mudahan tidak ada. Artnya ada matematik. Mungkin ini melalui perhitungan-perhitungan yang ketat yang bisa kita gunakan agar supaya Al Zaitun ini betul-betul bisa menjadi pelopor dalam pendidikan dan juga pelopor dalam pembangunan, membangun masyarakat dan menciptakan anak didik yang berkarakter seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Demikian orasi dari saya, atau saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tidak berkenan.